Selamat sore, perkenalkan saya Nur Oktavianti Dewi. Saya adalah mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, di sini saya akan melakukan eh, uji statistik, yaitu uji Wol Wolcozon, ya. Ya, jadi di sini em, saya akan mencoba melakukan langkah-langkah uji dari uji Wilcoxon itu, yaitu dengan judul pengaruh penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa di kelas 7. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hasil belajar siswa di kelas 7 dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian, apakah penggunaan aplikasi Canva ini dalam pembelajaran IPA berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di kelas 7. Adapun hipotesisnya di sini adalah HO-nya tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 7 dan HA-nya ada pengaruh penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Di sini jenis eksperimen yang akan saya gunakan yaitu pre-eksperimen, yaitu one group pre-test post-test design. Jadi saya hanya menggunakan satu kelas, yaitu sebelum saya melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dengan menggunakan konvensional, ya, yang biasa dilakukan. Nah, di sini saya membuat tabel Q1-nya itu adalah hasil pretest sebelum perlakuan, kemudian setelah itu melakukan perlakuan pembelajaran menggunakan aplikasi Canva, setelah itu Q2-nya hasil post-test setelah perlakuan. Nah, di sini data yang saya ambil itu saya mengambil dari skripsi yang ada, yaitu dalam penggunaan apa tadi ya, aplikasi dalam pembelajaran matematika. Jadi saya mengambil data dari skripsi tersebut. Nah, langsung saja kita akan melakukan langkah-langkah dari uji tersebut. Nah, sebelumnya kita akan melakukan yang namanya uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita mau lihat apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita akan melakukan atau memindahkan data yang ada di Excel kita ke SPSS. Caranya di sini kita sudah buka aplikasi SPSS kita, kemudian kita klik file, setelah itu open, kemudian data. Nah, di sini kita akan ubah tipe filenya menjadi Excel. Kemudian kita mengambil data, di sini sudah saya simpan ya, data Wilcoxon, maaf ya. Nah, di sini kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada 28 ya jumlah sampelnya. Nah, di sini di variabel view-nya kita akan ubah. Sini adalah pretest. Di sini adalah post-test. Kemudian di labelnya kita berikan pretest. Dan di sini beri label post-test. Nah, setelah itu kita akan langsung saja melakukan uji normalitas. Pertama-tama kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih export. Kita masukkan data pretest dan post-test kita di independent list, kemudian pilih plot, kita klik normality-nya, kemudian kita continue dan kita tekan OK.
Sambil menunggu, nah di sini sudah keluar datanya. Nah, di sini ada data deskriptif. Nah, di sini kita bisa membaca atau mengetahui nilai min dari pretest dan di sini sudah bisa kita lihat nilai min dari posttest. Nah, dari data minnya ini kita lihat bahwa ada peningkatan dari nilai pretest, min pretest ke nilai posttestnya. Jadi ini datanya saya sudah pindahkan di Word. Di sini kita akan membacakan datanya. Nah, ini dia. Nah, di sini selain itu kita juga bisa uh, melihat hasil tes normality-nya di sini, di mana karena jumlah data yang kita miliki itu kurang dari 50, maka kita melihat pada tabel Shapiro-Wilks. Nah, pada tabel Shapiro-Wilks-nya ini kita melihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan data ini berdistribusi normal, baik pada signifikansi pretest maupun posttest. Oleh sebab itu, karena data kita ini tidak berdistribusi normal karena menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,5, maka kita akan lanjut ke uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Nah, di sini kita akan masuk lagi di SPS kita. Kita akan masuk ke dalam uji non-parametrik. Di sini kita klik Analyze, kemudian non-parametrik. Kita klik Regency Dialog, kemudian kita pilih To Relate Sample. Nah, kita akan masukkan kembali pretest ke variabel 1 dan posttestnya di variabel 2. Nah, ini Wilcoxon-nya itu dicentang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar data range-nya, menunjukkan ada range negatif dan range positif. Nah, supaya kita lebih enak membacanya, data-data ini sudah saya pindahkan di Word. Kita akan baca data-datanya. Di sini untuk rank, tabel rank, nilai negatif rank ini jumlahnya itu 0, N-nya 0, di mana min rank ini peringkat rata-ratanya ini 0,00 dan sum of ranks-nya ini jumlah peringkatnya ini 0,00. Ini berarti tidak ada data di mana nilai posttestnya lebih kecil daripada pretest. Artinya nilai posttestnya ini meningkat daripada tidak ada yang lebih kecil maksudnya daripada nilai pretest. Kemudian di positif rank-nya di sini dengan jumlah 28, min rank peringkat rata-ratanya 14,50 dan jumlah peringkatnya 406,00. Ini menunjukkan bahwa ada 28 kasus nilai posttest itu lebih besar daripada nilai pretestnya, di mana TS-nya di sini adalah jumlahnya 0. Ini menunjukkan tidak ada kasus di mana nilai posttest sama dengan nilai pretest. Tidak ada kasus ya, nilai posttestnya sama dengan nilai pretest. Nah, di sini juga sudah ada data tes dari Wilcoxon-nya yang menunjukkan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,01. Nah, dari hasil uji Wilcoxon, dari Z-nya ini yaitu minus 4,624. Nah, ini digunakan untuk menentukan sejauh mana perbedaan antara pretest dengan posttest menyimpang dari 0 dalam hal distribusi normal. Nah, di sini nilai dari signifikansi yang kita lihat di sini adalah 0,000. Ini adalah nilai signifikansi di mana nilai P ini sangat kecil, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh itu sangat signifikan. Karena nilai P-nya, signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO kita tolak dan HA-nya diterima. Artinya bahwa ada pengaruh penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Nah, dengan nilai signifikansinya tadi yang lebih kecil daripada 0,5, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara pretest dan posttest. Jadi data menunjukkan aplikasi Canva ini berpengaruh terhadap hasil pembelajaran IPA di kelas 7 atau terhadap hasil belajar dalam pembelajaran IPA di kelas 7. Jadi hipotesis kita
Dan rumusan masalahnya sudah terjawab di sini ya. Bagaimana hasil belajar siswa di kelas 7 dalam pembelajaran IPA menggunakan aplikasi Canva. Tadi adanya peningkatan dari nilai pretest dan posttest. Kemudian apakah penggunaan aplikasi Canva ini berpengaruh? Nah, juga sudah terjawab bahwa adanya pengaruh aplikasi Canva dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa di kelas 7. Demikian uji dari Wilcoxonnya. Kemudian kita akan lanjut di N-Gen score-nya, di mana N-Gen score ini menunjukkan seberapa besar peningkatan yang terjadi pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran atau perlakuan tadi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, nanti skor ini akan menggambarkan perubahan dari nilai pretest sebelum pembelajaran dan nilai posttestnya. Di mana kita bisa lihat di sini bahwa rumus N-Gen itu adalah skor posttest dikurang pretest, kemudian skor maksimumnya dikurang pretest. Setelah itu nanti baru kita akan melihat N-Gen skornya, baik dalam bentuk persennya, untuk melihat interpretasi dari N-Gen-nya nanti. Ya, kita akan langsung saja masuk ke dalam SPSS kita. Yang pertama kita lakukan sama seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kita pilih transform, compute variable. Kemudian di sini kita tulis bahwa posttest kurang pretest. Pretest. Nah, di sini posttestnya kita pindahkan dikurang pretest. Kita okekan. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Di variable view kita bisa ubah desimalnya menjadi 0 saja. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi sama seperti tadi transform compute. Kemudian di sini kita tulis maksimum kurang pretest. Nah, di sini nilai maksimum itu dari pretest itu adalah 100 dikurang pretestnya. Ya, di sini kita masukkan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini juga kita sama ya, desimalnya kita nolkan. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut melakukan N-Gen score. Ya, sama seperti tadi transform, compute, di sini N-Gen score. N-Gen score ini yaitu nilai posttest kurang pretest tadi dibagi nilai maksimum kurang pretest. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0,84, ada 0,71. Supaya kita bisa melihatnya dalam bentuk persen, kita juga bisa akan ubah ini ke dalam bentuk persen, sama seperti tadi, persentase ya. Nilai N-Gen score-nya ini dulu kita hapus, N-Gen score-nya kita kalikan dengan 100. Nah, kita lihat. Ya, di sini sudah kelihatan ya, 83,87, ada 71,43. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan untuk melihat seberapa besar ukuran dari pengaruh aplikasi Canva ini untuk melihat interpretasi N-Gen-nya. Apakah dia di tingkat tinggi, sedang, atau rendah. Sini kita klik Analyze Descriptive Statistic, kita pilih Descriptive. Kita pilih salah satu juga boleh, N-Gen score dua-duanya juga boleh dalam bentuk persen. Kita okekan. Nah, di sini sudah muncul min dari N-Gen score-nya ini 0,7048 atau dalam bentuk persennya itu 70,47. Supaya kita enak membaca hasilnya, saya sudah pindahkan di Word. Nah nih teman-teman, kita bisa lihat ya. Berdasarkan hasil dari N-Gen score-nya, didapati hasil nilai N-Gen-nya itu 0,7048 ya. Nah, maka nilai N-Gen masuk dalam kategori yang tinggi. Kita lihat ya. Nah, jika dilihat dalam bentuk persen itu 70,47%. Jadi di atas 70, maka
Artinya, penggunaan aplikasi Canva pada pembelajaran IPA memiliki efektivitas sebesar 70,47% dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dapat kita simpulkan bahwa efektivitas aplikasi Canva pada pembelajaran IPA berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan tingkat keefektifan yang tinggi. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore.